Haleluya. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan Kos 3 Bandung, baik yang hadir di dalam ibadah maupun yang ibadah dari rumah. Dalam ibadah Paskah, biarlah berkat Tuhan kembali dicurahkan dan menguatkan kehidupan kita sekalian. Ibadah Paskah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak dan Ibu Mayor Kriston hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat Paskah untuk kita semua. Kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah istimewa, ibadah penting, ibadah Paskah hari ini. Kita nyanyikan sebuah pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati, pikiran, perasaan kita untuk berjumpa dengan Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, yang telah mengalahkan kematian itu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Ibadah Paskah hari ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal yang esa, jadilah menurut kehendak-Mu. Amin. Silakan duduk. Cara selanjutnya dipimpin oleh Mayor Nyonya Murtini. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan kor yang mengatakan Dia lahir untuk kami. Kemudian di medley dengan sebab Dia hidup. Dia
Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia bangkit untuk kami, menebus selamat dunia. Kami dia itu Allah kami, menebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah Yang turun kami, yang jadi sama dengannya. Dia Yesus Tuhan kami, Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita lanjut dengan pujian sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita akan menyaksikan penampilan atau pujian dari guru-guru sekolah minggu.
Terima kasih pujian dari guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan ini. Mari kita menyanyikan nyanyian nomor 424. Nyanyian nomor 424, Yesus sudah bangkit, puji namanya. Yesus sudah bangkit, puji namanya, puji pahlawan yang kuat. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, mari pujilah, yang kalahkan si jahat. Di manakah kemenangan iblis makan neraka? Yesus sudah bangkit, puji namanya, songkan pahlawannya. Pujilah namanya, surga dunia bersoraklah. Pujilah namanya, Yesus yang hidup pulang. Yesus sudah bangkit dari kuburnya, tapi kulaknat lagi. Semua orang yang menyesal dosanya, Ia mau mengampuni. Beritakan di mana-mana, Yesus yang hidup pulang. Malaikat telah diutus, tetapi kita telah diutus olehnya. Pujilah namanya, surga dunia bersoraklah. Pujilah namanya, Yesus yang hidup pulang. Yesus sudah bangkit, terbuka jalan menuju tata Allah. Siapa yang percaya dan diselamatkan, menerima olehnya. Kematiannya balas selamat dan kehidupan bakal. Patut Dia dipuji isi dunia sebagai juru selamatnya. Pujilah namanya, surga dunia bersoraklah. Pujilah namanya, Yesus yang hidup pulang. Kita akan menyaksikan penampilan Headman. Kami persilakan. Sambil masih siap-siap, kita nyanyikan skornya. Pujilah namanya, surga dunia bersorak. Pujilah namanya, surga dunia bersoraklah. Pujilah namanya, Yesus yang hidup pulang. Sesudah ini siap-siap tamburin akan menampilkan. Was lost, but now I'm was now. That's all
His mercy amazing. The Lord brought good. My share as Lord do. For it to shine, but God who called me here for it. For Kita akan kembali diberkati melalui tampilan permainan tamburin. Kami silakan.
Ya, terima kasih untuk semua penampilan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan, baik pujian maupun penampilan-penampilan yang sudah kita saksikan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan persembahan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian nomor 422. Sementara kita menyanyikan pujian ini, ada kesempatan untuk kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oh, kesukaan yang baka, Kristus dengan kuasanya, tinggalkan kuburnya. Mari kita mewartakan hal Yesus yang hidup pula. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Oh, kesukaan yang baka, Kristus dengan kuasanya, tinggalkan kuburnya. Mari kita mewartakan hal Yesus yang hidup pula, maut telah dikalahkan. Hidup, hidup, ku tahu penebusku hidup. Hidup, hidup, ku tahu penebusku hidup. Yesus kalahkan kematian pada hari kebangkitan, memberi hidup bakal. Para saleh yang setia kan mencapai kemenangan. Yesus panglimanya. Hidup, hidup, ku tahu penebusku hidup. Hidup, hidup, ku tahu penebusku hidup. Kubur tak lagi takutkan, kita bangkit dengan Tuhan. Yesus nolong setia, barang dunia akan lenyap, kuasa kebangkitan tetap memberanikan kita. Hidup, hidup, ku tak pernah hidup. Hidup, hidup, ku tak penebusku hidup. Hidup, ku tahu penebusku hidup. Hidup, hidup, ku tahu penebusku hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali datang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena sungguh besar anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan, kami semua boleh ada di dalam rumah Tuhan ini. Yang kami percaya kami ada di sini bukan karena kekuatan, kehebatan kami, tetapi ini semua karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Bapa di surga, saat ini, di tangan hamba-Mu, ada persembahan yang sudah diberikan oleh umat-umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan menguduskan persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di Korps ini. Kami percaya Tuhan, bahwa pada waktu kami memberi persembahan ini, kami tidak menjadi miskin. Karena kami tahu, ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan kembali memberkati kehidupan kami, kembali memberkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan pemenuhan dalam setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Dan terlebih Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, untuk semua persembahan yang sudah diberikan oleh umat-umat-Mu. Kami percaya
bahwa Tuhan pasti akan mengembalikan berkat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menyaksikan pengukuhan opsir setempat. Kami silakan. Haleluya. Saudaraku yang berkati Tuhan, atas pertolongan Tuhan, maka pada kesempatan ini akan kembali dikukuhkan atau diperpanjang masa jabatannya, baik bagi Sersan Mayor Korps Bapak Bayu Sri Handoko, berhitung sampai dengan aktif 1 Juli 2024. Kemudian Ibu Angel Maria, Sekretaris Korps, masa berlaku sampai dengan 1 Juli 2024. Kemudian Ibu Vera Anada C. Ismail Mangare, Bendahara Korps, terhitung sampai dengan masa jabatan 1 Juli 2024. Kemudian Ibu Susana Justina, Sekretaris PKW, masa jabatan sampai dengan 1 Juli 2024. Dan kemudian SMOM, Ibu Niluh Saryani Barani, masa jabatan sampai dengan 1 Juli 2024. Untuk Sekretaris PKP akan digantikan ya, karena beliau sudah tidak meneruskan lagi. Nanti sudah ada penggantinya, dan sebenarnya kami semua yang belum ada gelaran akan didoakan, namun mengingat satu dan lain hal, maka yang ada serat gelarannya ini yang akan didoakan. Kami mohon untuk tampil ke depan semua. Kalau yang tidak datang, mohon dari rumah untuk ditampilkan videonya. Ibu Vera barangkali yang tidak hadir ya. Saudara-saudara sekalian, adalah merupakan sebuah kehormatan bagi kami boleh memimpin ibadah penting, ibadah Fajar Paskah di Korps 3 Bandung hari ini, di mana hari ini dirangkaikan dengan pengukuhan opsir setempat yang diperpanjang masa pelayanannya. Kami percaya bahwa hamba-hamba Tuhan yang hari ini mereka dikukuhkan kembali untuk melakukan pelayanan, mereka tidak bekerja dengan kekuatan mereka sendiri, tapi mereka bekerja dengan kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan memakai mereka untuk menjadi saluran berkat di dalam pelayanan mereka masing-masing. Saudara-saudara sekalian, saya membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat yang berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara-saudara sekalian, komandan kita dalam pelayanan ini adalah pemilik pelayanan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dan waktu kita melayani Dia di dalam pelayanan ini, ingatlah Dia adalah komandan yang menuntun. Dia komandan yang memperlengkapi. Bahkan Dia komandan yang ada waktunya Dia berjalan di depan dan kita ada di belakang Dia, untuk kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang menuntun dan menyertai kita. Saudara-saudara sekalian, tentu seluruh jemaat akan mendukung hamba-hamba Allah ini yang berdiri di sini, maupun yang ada di rumah sedang mengikuti, dan juga
berdiri untuk mengangkat hati kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan kor doa, selamanya ku berbakti, bukan cari hormat. Saya minta opsir setempat yang saat ini akan dikukuhkan, mengangkat telunjuk tangannya ke atas dan menyanyikan pujian ini. Selamanya ku berbakti, bukan cari hormat. Selamanya ku berbakti, bukan cari hormat. Amin. Tetapi jiwa-jiwa untuk juruslah. Sekali lagi, selamanya ku berbakti, selamanya ku berbakti, bukan cari hormat, tetapi jiwa-jiwa untuk juru selamat. Ya Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdiri di altar-Mu yang kudus dan suci ini ya Tuhan, para prajurit yang terpilih untuk menjadi opsir setempat di Korps 3 Bandung ini. Kami tahu kalau mereka boleh menjadi opsir setempat itu karena anugerah Tuhan. Mereka juga sadar bahwa kekuatan kemampuan mereka amat sangat terbatas. Itu sebabnya mereka tidak bekerja dengan kekuatan mereka yang terbatas itu, tapi mereka mengandalkan kuasa Allah yang tidak terbatas, yang pasti akan memperlengkapi mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab di Gereja Bala Keselamatan Korps 3 Bandung di tempat ini. Hamba berdoa untuk rumah tangga, keluarga, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk pekerjaan mereka, kiranya pekerjaan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang mereka gumuli. Kami tahu Tuhan, ketika pergumulan itu kami taruh di tangan Tuhan, maka apa yang tidak mungkin bagi kami sangat mungkin bagi Tuhan. Terima kasih mereka dikukuhkan di hari istimewa, hari Paskah, hari kemenangan. Maka kami percaya kuasa kemenangan menyertai mereka. Kuasa kemenangan memberkati mereka. Kuasa kemenangan itu memperlengkapi mereka di dalam pelayanan ini. Dan kami percaya Korps 3 Bandung sedang diberkati oleh Tuhan. Hadirnya para pelayan-pelayan untuk kembali mengangkat pelayanan ini, kami percaya akan berdampak untuk kemajuan Korps ini. Kami percaya Tuhan ada di Korps ini. Tangan kami tidak bisa menentukan maju mundurnya Korps ini. Tapi yang bisa menentukan maju mundurnya Korps ini adalah Tuhan sendiri. Karena itu kami bawa dan kami taruh pelayanan Korps ini di tangan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih hari yang berbahagia ini. Hari di mana para pelayan ini kembali mendapatkan tugas yang dipercayakan kepada mereka untuk menjadi opsir setempat di Korps ini. Tuhan lengkapi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk opsir Korps yang sudah menyiapkan dan sudah memberikan kesempatan kehormatan kepada mereka untuk kembali melakukan pelayanan ini. Kiranya mereka yang mendapat kehormatan ini menyadari sepenuhnya bahwa kesempatan dan kehormatan ini datang langsung dari Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pemilik pelayanan ini, kami sudah berdoa.
Amin. Saudara-saudara, mari kita salut haleluya 3 kali. Kita menyambut opsir setempat kita yang baru di Korops ini. Salut. Haleluya. 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 Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Jemaat silakan duduk. Opsir Korops akan menyerahkan surat pengangkatan opsir setempat kepada yang sudah dikukuhkan. Kita foto dulu dengan opsir Korops dan Ibu. Tuhan memberkati, selamat melayani. Terima kasih. Saudara-saudara, saya percaya ada di antara kita yang sudah menyiapkan diri untuk bersaksi. Saya beri kesempatan satu orang untuk menyampaikan kesaksian. Nyanyian nomor 419. Di dalam kubur gelap Tuhanku Yesus, terbaringlah senyap Yesus Tuhan. Tapi bangkitlah Tuhan, lalu ia putuskan ikatan. Ikatan apa yang dia putus? Yaitu ikatan iblis. Ikatan apa lagi? Ikatan kubur. Ikatan apa lagi? Ikatan kematian. Semua ikatan itu tidak bisa dilepaskan oleh manusia. Hanya Yesus yang bisa melepaskan ikatan itu. Puji Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian 419 ayat 1 dan kornya. Jika ada yang memberi kesaksian, saya berikan kesempatan. Di dalam kubur gelap Tuhanku Yesus, terbaringlah senyap Yesus Tuhan. Dibangkitlah Tuhan, lalu ia putuskan ikatan. Kuasa iblis, kubur dan kematian, galaknya tempat menanti. Pujilah namanya, Yesus yang hidup pula. Kalau tidak ada ayat kedua menjadi kesaksian kita, mereka yang menjaga Tuhanku Yesus tak tahan kuasanya. Yesus Tuhan. Mereka yang menjaga Tuhanku Yesus tak tahan kuasanya. Yesus Tuhan. Bangkitlah Tuhan, lalu ia putuskan ikatan. Kuasa iblis, kubur dan kematian, kuasa yang melawan dihancurkan. Pujilah namanya, Yesus yang hidup pula. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saya jarang sekali melakukan kesaksian di kebaktian kesucian. Terus terang sampai hari ini, kalau saya berdiri di mimbar seperti ini, nggak tahu kenapa, deg-degan terus. Sampai hari ini, padahal saya sudah lama sekali berdiri duduk di sini. Bahkan hanya sekedar untuk membacakan warta Korops saja, saya selalu merasa selalu merasa deg-degan gitu. Berbeda dengan kondisi kalau misalkan kami mengadakan meeting di kantor ataupun kami mengadakan persekutuan di PKP, saya
tidak dalam kondisi yang seperti ini, saya bisa berbicara lebih santai. Apa yang ada di pikiran saya semua keluar begitu saja. Ada sesuatu yang menyebabkan saya entah kenapa berdiri di mimbar ini merupakan suatu beban bagi saya, dan terus terang di dalam pelayanan saya baju ini seperti yang dulu Pak Erwin pernah bilang pada saya, menambah beban Pak Erwin. Betul Pak Erwin. Saya merasa bahwa banyak sekali orang-orang yang melihat saya, menilai saya, sampai-sampai istri dan anak saya pun berkata, ya kalau punya mulut jaga omongannya, kalau punya sikap jaga omongannya, jangan terlalu diumbar, karena kita, ya begitulah banyak orang melihat dan menilai. Tapi sekali lagi, seperti yang tadi saya nyanyikan, bahwa pelayanan yang kami lakukan bukan untuk mencari hormat. Kami melakukannya memang semata-mata karena Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, beberapa tahun yang lalu mungkin semua masih ingat, kita OS dan juga para pekerja gereja, kita semuanya pernah melakukan kegiatan di Ciwidey, dan itu merupakan suatu titik yang tadinya saya harapkan bisa membuat kita semakin maju lagi di dalam pelayanan. Tetapi karena situasi dan kondisi, terutama karena COVID-19, tahun 2020 kita istilahnya gereja kita ditutup, kemudian pembatasan, kegiatan-kegiatan banyak dibatalkan. Akhirnya kita harus akui bahwa kegiatan kita boleh dikatakan mundur melempem. OS-OS kita juga mulai lelah dengan kondisi ini. Boleh dikatakan juga pendapatan gereja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya juga, kalau kita berbicara perusahaan juga pendapatan menurun. Banyak sekali saudara-saudara kita pekerja juga yang tadinya aktif kemudian juga menjadi tidak aktif. Jemaat-jemaat juga harus saya akui ada banyak sekali yang kemudian sudah terlena dengan adanya meeting, Zoom seperti sekarang ini yang dilakukan karena memang ada teknologi, ada IT. Saya bersyukur karena bagi mereka yang memang tidak bisa bergereja, bersekutu di tempat ini, masih bisa bersama-sama dengan kita di sini. Tetapi saya menyadari juga bahwa ada mungkin teman-teman kita yang juga terlalu terlena sehingga mereka enggan untuk pergi bergereja. Saat ini saya kira kondisi COVID sudah mulai sangat dilonggarkan. Saya melihat banyak gereja yang sudah mulai penuh diisi, walaupun tetap menggunakan masker. Pada kesempatan yang sangat baik ini, di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, saya mengajak pada kita semua, khususnya kepada OS dan juga kepada pekerja gereja, mari kita bangkit, kita bangun, kita berdiri yang kokoh, jangan goyah, kita tegap melangkah ke depan, dan kita bergiat di dalam Tuhan. Ingatlah bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Terima kasih. Terima kasih kesaksian dari Sasan Mayor Korps kita yang kembali memberikan semangat pada kita untuk tetap setia di dalam pelayanan ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kita nyanyi nyanyian nomor 119 ayat yang terakhir. Kubur terbukalah Tuhanku Yesus. Maut hilang kuasanya, Yesus Tuhan. Kubur terbukalah Tuhanku Yesus, maut hilang kuasanya, Yesus Tuhan. Tapi bangkitlah Tuhan, lalu Ia putuskan ikatan, kuasa iblis, kubur dan kematian, segala kuasa yang melawan dihancurkan. Pujilah namanya, Yesus yang hidup pula. Mari kita berdoa. Berbicaralah kepada kami ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan pada kesempatan ini, saudara-saudara, dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Perikopnya berjudul Kebangkitan Yesus. Ada dua perikop. Perikop kedua, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18, saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyengguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak dapat masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuk jugalah murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyengguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa,
Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang berbahagia di mata Tuhan adalah mereka yang dengar firman ini dan melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari dengan penuh setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita dalam ibadah Paskah pagi ini, bejana kekudusan mendapat kuasa luar biasa dari kebangkitan Sang Penjunan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali khotbah ini saya ingin mengatakan selamat hari Paskah untuk kita semua. Bolehkah lihat kiri kananmu dan bilang sama dia selamat Paskah. Dengan senyum, walaupun kita pakai masker. Paskah adalah kemenangan. Peristiwa Paskah merupakan hari raya orang Yahudi yang mengingatkan mereka tentang malam sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Paskah orang Yahudi diawali dengan peristiwa Allah menurunkan 10 tulah terhadap bangsa Mesir. Pada saat tulah ke-10, Allah memerintahkan umat Israel agar menyembelih domba, lalu darah domba itu dioleskan pada tiang pintu rumah mereka. Karena malaikat maut akan datang malam itu. Setiap rumah yang tidak ada tanda darah di ambang pintu akan mengalami kematian. Tetapi setiap rumah yang ada tanda darah, maka akan tetap hidup. Tanda ini disampaikan oleh Tuhan hanya kepada orang Israel. Ini penting. Tanda supaya ada tanda darah di pintu itu hanya disampaikan kepada orang Israel. Orang Mesir tidak tahu tanda itu. Ini tanda spesial. Ini tanda khusus. Tidak ditahu oleh orang-orang Mesir. Hanya orang-orang Israel. Tetapi setiap rumah yang ada tanda darah maka akan tetap hidup. Ada perbedaan. Yang ada tanda darah akan tetap hidup. Yang tidak ada tanda darah akan mati. Harga mati. Tanda ini disampaikan oleh Tuhan kepada orang Israel. Orang Mesir tidak tahu tentang tanda ini. Dapat dibayangkan malam itu saudara-saudara. Itu malam yang penuh dengan tangisan. Itu malam yang penuh duka cita. Setiap rumah yang tidak ada tanda darah akan mengalami kematian anak sulung. Bukan hanya anak sulung manusia, tetapi semua anak sulung termasuk segala peliharaan mereka mati. Sungguh menyedihkan, sungguh mengerikan. Malam yang penuh tangis, malam yang penuh air mata. Banyak orang kehilangan anggota keluarga, khususnya anak sulung. Dan mereka juga kehilangan harta benda. Ternak peliharaan mereka, anak sulungnya mati semua. Paskah diawali dengan peperangan. Itulah Paskah orang Yahudi. Bagaimana dengan Paskah yang dirayakan oleh gereja masa kini? Pada prinsipnya sama. Paskah masa kini merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Paskah ini merayakan pembebasan manusia dari belenggu dosa. Paskah ini diawali dengan peperangan sengit antara iblis dengan Tuhan. Peperangan yang sudah lama sekali berlangsung. Dimulai dari Taman Eden. Kemudian kita lihat peperangan itu berlanjut ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Salah satu murid yang bernama Yudas Iskariot tampil menjadi pengkhianat dengan menjual sang guru 30 keping perak. Pada waktu kita melihat peristiwa itu, kita melihat matinya hati nurani manusia. Dan kala itu iblis, uang menjadi raja yang mengatur segala-galanya. Berlanjut dengan penyangkalan Petrus. Yesus diadili. Yesus dicambuk. Yesus dibawa untuk disalibkan. Semua yang saya katakan itu adalah sebuah peperangan. Paskah artinya melewati. Apa yang dilewati? Maut dan kematian.
Itulah yang dilewati. Kristus melewati kematian. Dan Kristus menang. Puji Tuhan. Kristus bangkit dari antara orang mati, ini berita gereja sampai hari ini. Berita ini tidak boleh digeser dengan apapun juga. Berita ini tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Karena mimbar ini harus memberitakan Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kalau dia bangkit dari antara orang mati, itu berarti dia memberi kepastian kepadamu dan kepadaku sebagai pengikutnya. Hari ini saudara-saudara, kita akan melihat kuasa luar biasa melalui kebangkitan sang penjunan itu. Apa kuasa luar biasa yang kita dapati dalam teks yang kita baca tadi? Pertama, saudara-saudara, kuasa luar biasa itu menggulingkan batu penutup kubur. Ini penting. Kuasa luar biasa dalam teks kita, saudara-saudara, dia menggulingkan batu penutup kubur. Saya coba cari di internet berapa besar dan berapa beratnya batu penutup kubur itu. Dalam penelusuran itu saya menemukan batu penutup kubur itu, saudara-saudara, 1,5 ton atau sampai 2 ton beratnya. Ini sesuatu yang sangat hebat sekali, saudara-saudara, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, apalagi yang pergi ke kubur adalah wanita-wanita. Tidak mungkin mereka menggulingkan batu itu. Bukankah tanpa menggulingkan batu itu Yesus tetap bangkit? Kita mungkin bertanya, kenapa batu itu harus digulingkan? Untuk kepentingan siapa batu itu digulingkan? Apakah untuk kepentingan Yesus? Ataukah untuk kepentingan manusia? Ternyata batu digulingkan bukan untuk kepentingan Yesus. Karena tanpa batu pun digulingkan, Yesus bisa bangkit. Tapi batu digulingkan untuk kepentingan manusia. Yesus tahu 2 ton batu itu tidak mungkin bisa disingkirkan oleh wanita itu. Itu sebabnya Allah sendiri yang menggulingkannya. Itulah Paskah. Dia tahu kebutuhan para murid. Dia tahu kelemahan mereka, keterbatasan mereka untuk tidak bisa menggulingkan batu itu. Belum lagi, saudara-saudara, di batu itu ada materai Romawi. Kalau dia dikubur di Indonesia, batu itu ada burung garudanya. Siapa yang menggeser batu itu, dia berhadapan dengan negara. Dia berhadapan dengan kekuasaan. Berarti yang menggeser batu itu, dia sedang melawan negara. Betapa hebatnya peristiwa Paskah itu. Tapi Alkitabmu dan Alkitabku catat, batu yang tidak mungkin tergeser dengan tangan manusia, batu itu sudah tergeser sebelum murid tiba di kubur. Batu yang tidak mungkin digeser oleh siapapun karena dimaterai oleh pemerintah Romawi. Tapi dalam catatan Alkitab, malaikat berdiri di atas batu itu. Artinya, batu itu tidak lagi menjadi sesuatu yang berkuasa. Malaikat berdiri di atas batu itu. Berarti materai itu sudah rusak. Bergeser semuanya. Ini menandakan, saudara-saudara, kebangkitan Yesus tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun juga. Karena kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan itu melampaui semuanya. Saudara-saudara, saya tidak tahu batu apa yang sedang kau lihat hari-hari ini, yang seakan-akan begitu berat, yang seakan-akan begitu sulit, yang seakan-akan kau tidak mampu untuk menggesernya. Tapi kalau kau melangkah dengan iman, melangkah dengan kuasa kebangkitan, sesulit apapun, seberat apapun yang ada di depan, Yesus yang akan geser batu itu. Dia yang akan singkirkan batu itu. Mungkin batu itu berupa berita dokter tentang kesehatan. Kau divonis dengan satu penyakit, dan kau melihat itu batu yang berat, batu yang sulit kau geser. Berita kebangkitan, kuasa kebangkitan, memampukan engkau tetap setia di tengah pergumulan yang sulit itu. Yesus sudah lebih dahulu menggeser batu itu sebelum para wanita itu tiba di kubur itu. Kuasa kebangkitan pun, saya percaya, mampu menggeser batu-batu yang mungkin sedang kita hadapi hari ini. Ada orang yang berkata batu yang paling besar yang saya lihat hari ini, Mayor, adalah kontrakan rumah yang mulai jatuh tempo. Dan itu batu besar sekali. Jika itu batu, jangan pergi ke tetangga.
Tetangga tidak bisa geser batu itu. Datang kepada dia yang sudah bangkit. Dia pasti memberi kekuatan, kemenangan atas hidup. Itu hal pertama dari kebangkitan itu. Mari kita lihat kedua kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan itu, saudara-saudara, mengubah konsep mereka tentang Yesus. Wanita itu punya konsep bahwa Yesus mati. Mereka berpikir tentang mayat Yesus. Mereka perlu membuat rempah-rempah untuk mayat Yesus. Mereka membuat segala persiapan untuk ketemu dengan Yesus yang mati. Mereka membawa barang-barang kematian. Mereka dikuasai oleh kematian. Mereka melangkah ke kubur. Mereka pergi ke tempat kesedihan. Mereka termasuk orang-orang yang cukup berani. Karena masih pagi-pagi. Mereka sudah pergi ke kubur. Di satu sisi kepergian mereka ke kubur memberi gambaran mereka yang orang-orang yang penuh cinta kasih kepada Yesus. Mereka sangat mengasihi Yesus. Mereka mengekspresikan kasih mereka melalui perbuatan. Membuat rempah-rempah. Mereka mempunyai agenda yang jelas pagi itu. Yaitu berjumpa dengan mayat Yesus. Tapi di sisi lain, kepergian mereka ke kubur itu adalah gagal paham mereka tentang Yesus. Mereka gagal menangkap semua pesan Yesus tentang kebangkitannya. Mereka gagal konsep terhadap Yesus. Mereka gagal fokus. Fokus mereka kepada Yesus yang mati. Mayat Yesus yang harus dirempah-rempah. Fokus mereka pada kubur itu. Fokus mereka pada air mata kesedihan. Mereka berjalan sambil mereka menangis. Yang mereka percakapkan adalah tentang kematian. Cerita mereka cerita kesedihan. Yang mereka bawa juga adalah rempah-rempah. Yang mereka bawa adalah sesuatu yang berbicara tentang kematian. Jika mereka sampai di kubur, mereka tidak jumpa dengan mayat Yesus. Kubur itu kosong. Itu pun belum langsung mengubah konsep mereka. Bahkan ketika Yesus berbicara kepada Maria Magdalena, dia menyangka bahwa Yesus itu penjaga taman. Coba perhatikan teks Yohanes 20 ayat 11-15, saya baca ayat itu. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyengguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala. Dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa itu adalah penjaga taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Perhatikan bagian ini saudara-saudara. Konsep mereka tentang Yesus adalah Yesus yang mati. Mereka bawa rempah-rempah itu untuk merempah mayat Yesus. Mereka masih berpikir tentang kematian. Peristiwa ini menunjukkan bahwa konsep tentang kematian masih dominan di pikiran para murid. Sudah 2 kali mereka ditanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Benarnya saudara-saudara kalau lihat terjemahannya, dikatakan, "Wanita terhormat, mengapa engkau menangis?" Wanita terhormat, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Lalu kemudian dari mulut Maria berkata, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia ditempatkan." Konsep tentang kematian masih dominan.
Mereka masih dikurung oleh bayang-bayang ketakutan. Namun ketika Yesus memperkenalkan diri secara langsung, maka para murid mengalami perubahan. Mereka tidak lagi jadi penakut. Mereka menjadi pemberani. Konsep mereka tentang Yesus berubah total. Mereka menjadi orang-orang yang siap menjadi saksi. Bahkan penderitaan menjadi saksi Kristus dianggap sebagai lencana tertinggi. Sebagai seorang murid Yesus. Saya ulangi kalimat ini. Sebagai seorang murid Yesus, lencana tertingginya adalah menderita bagi Kristus. Kenapa dia mau lakukan itu? Karena kuasa kebangkitan itu. Mengubah konsep tentang siapa itu Tuhan. Apa relevansi firman Tuhan ini untuk kita saat ini? Mungkin kita juga punya konsep yang keliru tentang Tuhan. Dalam hal apa? Mungkin ketika doa kita belum terjawab, kita pikir bahwa kita bisa atur Tuhan. Semua keinginan kita harus dia jawab dan dia penuhi. Ketika yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, kita marah kepada Tuhan. Karena konsep kita terhadap Tuhan belum diperbaiki. Kita kecewa. Kita ngambek. Kita lari dari Tuhan. Kita lari dari pelayanan. Kita tidak mau lagi datang ke gereja. Kita pikir doa-doa kita yang kita naikkan, Tuhan tidak jawab. Lalu kemudian konsep kita terhadap Tuhan, kita pikir dia tidak peduli dengan kita. Saudara-saudara sekalian, kebangkitan Kristus memampukan kita melihat bahwa Tuhan itu tetap baik. Sekalipun kondisi kita tidak selalu baik. Dia tetap menyertai kita. Sekalipun mungkin kita tidak merasakan, melihat penyertaannya dalam hidup kita. Dia tetap ada di sepanjang perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, saya punya kalimat. Jika Tuhan menyertai kita, dia tidak sertai kita sepotong jalan. Tapi kalau dia menyertai kita, dia sertai kita sepanjang jalan. Kalau ada jalan yang mendaki, jangan takut. Ada Tuhan bersama dengan kita. Kalau ada jalan yang menurun, jangan takut. Ada Tuhan di situ. Jika kalau dalam itu kau gelap gulita, tidak perlu takut. Ada Tuhan menyertai kita. Kalau manusia sertai kita, dia sertai kita bisa sepotong jalan. Tapi kalau Tuhan sertai engkau, dia sertai sepanjang jalan. Sampai tuntas, sampai selesai. Bahkan bukan cuma di dunia ini, tapi dia sertai kita sampai di kekekalan itu. Allah seperti manakah? Seperti ini. Cuma Allahmu dan Allahku yang bernama Yesus. Yang telah bangkit dari antara orang mati. Bagian ketiga, saudara-saudara. Kuasa luar biasa itu, saudara-saudara. Pertama tadi dia menggulingkan batu yang besar. Kedua, mengubah konsep tentang Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, mari kita lihat tentang Maria itu. Perjumpaan pribadi di sana. Dia berjumpa dengan Yesus yang mengubah hidup Maria. Mengubah Maria menjadi seorang pemberani. Mengubah murid-murid yang tadinya penakut menjadi martir yang mau menderita bagi Kristus. Mengubah murid yang tadinya mereka menyangkal Yesus. Mereka menjadi orang-orang pemberani yang pergi memberitakan Injil kepada seluruh orang. Saudara-saudara, perjumpaan Yesus dengan Maria menarik, saudara-saudara. Ketika Yesus, malaikat bertanya, "Ibu, wanita terhormat, mengapa engkau menangis?" Maria katakan, "Tuhanku diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkannya." Kemudian ada Yesus di sana dan dia katakan lagi, "Wanita terhormat, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria tetap tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Waktu membaca teks itu, saudara-saudara, saya lama berpikir, kenapa Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus? Oh, saya temukan kebenarannya. Dia tidak bisa lihat itu adalah Yesus karena matanya penuh dengan air mata, penuh dengan kesedihan. Sehingga air mata itu yang seakan-akan menutup penglihatannya kepada Yesus. Hal kedua, kenapa dia tidak tahu itu adalah Yesus? Saya bayangkan situasinya, saudara-saudara. Maria ada dari tempat kegelapan, lalu dia melihat di tempat yang terang, sehingga dia tidak mampu melihat itu adalah Yesus. Matanya silau melihat itu.
Hari-hari ini saya tahu ada di antara kita yang mungkin menghidupi suatu cerita kesedihan. Maria menghidupi cerita kesedihan dalam hidupnya. Maria bercerita tentang dirinya sendiri, kepada dirinya sendiri tentang kesedihan, tentang mayat Yesus. Lalu kemudian ada hal yang menarik, saudara-saudara, kenapa Maria akhirnya tahu bahwa itu adalah Yesus? Karena Yesus mengubah panggilan, bukan lagi wanita terhormat, tapi dia ubah menjadi panggilan secara pribadi. Maria. Wow. Ini panggilan yang powerful, penuh kuasa. Ini panggilan yang secara pribadi dia sampaikan kepada Maria. Ada saatnya dalam hidup ini, saudara-saudara, kita waktu dipanggil secara pribadi, kita akan mengerti bahwa yang memanggil kita itu seseorang yang mengasihi kita. Seorang yang mengenal kita. Seorang yang tahu siapa kita. Dan pagi hari ini, 3 kebenaran yang telah disampaikan. Dia berjumpa secara pribadi dengan Maria yang sedang menangis. Maria yang sedang sedih. Maria yang sedang kecewa. Saya percaya dia tidak hanya berjumpa dengan Maria itu, tapi dia juga bisa berjumpa dengan saya. Berjumpa dengan engkau. Berjumpa dengan engkau secara pribadi. Pagi hari. Kita bisa datang berdoa kepadanya pagi hari. Mungkin ada batu yang seakan-akan kau lihat begitu berat, begitu sulit kau terobos. Mungkin engkau punya konsep terhadap Tuhan selama ini salah. Atau mungkin engkau perlu berjumpa secara pribadi, disapa secara pribadi oleh Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati. Mari kita nyanyikan bunyian balak keselamatan 62. Apakah kau ada tempat bagi juru selamat? Yang ketuk dan minta masuk, buka sekarang hatimu. Saya percaya kita punya waktu untuk berdoa pribadi di hadapan Tuhan. Kita boleh datang kepada Dia. Kalau Yesus mau menjumpai Maria yang sedang diliputi oleh kesedihan itu, kekecewaan, kehilangan harapan, kehilangan pegangan hidup, kehampaan dia alami. Dia berjalan dalam bayang-bayang, ketakutan, putus asa. Dia mencoba menghidupi cerita kematian, cerita putus asa, cerita hilang harapan. Dan saya tidak tahu cerita apa yang sedang kita hidupi hari ini. Apa yang kau dengar cerita tentang dirimu hari ini? Dan itu yang membuat engkau jadi takut menjalani hidup. Bawa cerita itu kepada Yesus. Serahkan cerita itu kepada Yesus. Seperti Maria yang tadinya berjalan dari rumah, dia punya cerita keputusasaan. Tapi dia keluar, kembali dari kubur itu. Dia bawa cerita yang baru, cerita tentang kehidupan. Ada hal yang menarik, saudara-saudara. Yesus hidup di tempat kematian. Yesus hidup di kubur sana. Apa pentingnya saudara-saudara waktu membaca teks itu berapa kali diulang kata kubur, kata kubur, kata kubur, kata kubur. Itu sesuatu yang penting sebenarnya kita renungkan. Kenapa diulang-ulang kata kubur? Oh, saya temukan saudara-saudara. Kubur itu tempat banyak air mata tumpah. Kubur itu tempat di mana engkau dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun yang pergi itu yang kau paling sayang. Tapi di kubur itu engkau tidak bisa berdaya. Kubur itu tempat di mana banyak air mata duka cita tumpah di sana. Tapi Yesus hidup di sana. Di tempat yang banyak air mata tumpah. Saya percaya di dalam pergumulan pun Yesus mau hadir, mau menjumpaimu. Yesus mau berbicara secara pribadi denganmu. Dan engkau akan pulang bukan dengan cerita yang membuat engkau putus asa lagi. Tapi kau pulang dengan cerita yang menghidupkan iman, menguatkan engkau. Apakah kau ada tempat? Kita nyanyi ayat yang pertama. Kalau ada yang mau datang berdoa, kita nyanyi ayat pertama dan ayat kedua saja. Saya beri kesempatan untuk kau datang. Bawa cerita itu. Bawa batu itu. Bawa konsepmu yang mungkin salah selama ini dengan Tuhan. Engkau keliru terhadap Tuhan. Bawa supaya Dia yang memperbaiki semua itu. Apakah kau ada tempat
Amin. Bagi juru selamat yang ketuk dan minta masuk. Buka sekarang hatimu. Buka sekarang hatimu. Buka bagi Raja mulia. Buka bagi Rajamu. Ada 3 orang yang berdoa di bangku tobat ini. Adakah orang keempat yang mau datang? Tuhan, ini batu yang sedang sulit sekali dalam hidupku. Saya tidak berdaya dan tidak punya kekuatan untuk menyingkirkan batu. Sedang ia menunggu. Ayat kedua merupakan ayat terakhir dalam panggilan ini. Kalau ada yang mau datang berdoa, silakan. Tempat bagi kesenangan. Amin. Dapat banyak perhatian. Haleluya. Tapi tidak begitu. Kalau ada batu-batu yang berat, yang sulit, kita bisa bawa batu itu di hadapan Tuhan. Buka bagi Raja mulia. Buka bagi Rajamu. Larang pintu hatimu. Amin. Agar ia dapat sedang ia menunggu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang baik. Kami boleh dengar firman-Mu pada kesempatan Paskah ini. Ada batu yang berat dalam perjalanan ini yang sulit kami singkirkan. Tapi Engkau Allah yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, perjalanan kami disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Kau melihat setiap doa umat-umat-Mu yang berdoa di bangku tobat ini. Kau punya telinga yang tajam untuk mendengar. Dan Kau punya tangan yang panjang yang terus merangkul mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita ulangi kornya. Buka bagi Rajamu, lihat sekarang pintu hatimu. Agar ia dapat masuk. Ayat keempat kita nyanyikan. Tempat waktu berikan Tuhan, janganlah sampai terlambat. Kelak tak ada jemput bagi yang cari selamat. Buka bagi Rajamu, lihat sekarang pintu hatimu. Agar ia dapat masuk. Sedang ia menunggu. Apakah kau ada
Tuhan tunggu dengan cinta. Sekarang harus terima Dia. Sekarang harus terima Dia. Sebelum kasih waktunya, buka bagi Raja Mulia. Buka bagi Raja Mulia. Sekarang pintu hatimu agar ia dapat masuk. Agar ia dapat masuk. Sedang ia Mari kita berdoa. Terima kasih untuk saat teduh, saat untuk kami boleh merenung firman, saat untuk kami boleh merespon firman. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tadi musik, di singers, tamburin, maupun di persembahan. Mereka-mereka yang dikukuhkan menjadi ofisir setempat. Terima kasih untuk mereka yang ibadah lewat live streaming ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ofisir koros di tempat ini dan seluruh jemaat diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman. Kami berikan kesempatan. Iya. Pengumuman KOR untuk kegiatan KOR selama sepekan. Setelah kebaktian Pasca pada pagi hari ini, maka nanti sekolah minggu akan diadakan pukul 8 ya Bu ya. Dan juga PKP akan dilaksanakan juga pukul 8. Dan kemudian Jumat tanggal 22 April jam 16, ibadah persekutuan kaum wanita dengan pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Letnan Kolonel Anastasia Poa. Dan kemudian gerakan pembawa suluh pada jam 7 malam, pemimpin acara Saudara Putu dan firman Tuhan dibawakan oleh kandidat Shirley. Kemudian hari Sabtu tanggal 23 pagi hari ada doa pagi dengan dibawakan oleh Ibu Diana Lesmana, dan sore hari akan diadakan latihan musik dibawakan oleh tim musik. Dan kemudian Minggu tanggal 24 April jam 8 pagi ibadah kesucian KOR. Ini merupakan hari pekan anak dan orang muda. Maka pemimpin acara akan dibawakan oleh GSM dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kapten Dian Harimukti. Tim musik dibawakan oleh tim musik, kemudian singer Saudari Nadia dan Putri Barani, kemudian kolektan Saudari Mei Swita, multimedia Saudara Tony dan kawan-kawan, serta tamborin Saudara Hana, Yolanda, Kesia, dan juga Oi. Kemudian jam 10 dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu. Kemudian jam 10 juga dilanjutkan langsung dengan PKP yang dibawakan oleh Bapak Danus Parjono. Kami mengucapkan ulang tahun tanggal 19 April. Yang berulang tahun Ibu Kolonel Widadari Tampai, dan 22 April saya sendiri. Ya, saya sendiri ya. Mudah-mudahan Tuhan kasih sehat. Amin. Kemudian tanggal 19-20 April tahun 2002 ini ada penataran dan KKR wanita, khusus juga untuk OS wanita. Kemudian dari tanggal 18 sampai tanggal 23 April penataran kandidat
dan kita minta dukungan doa untuk kandidat Zainal yang saat ini masih sakit dan di opname di Rumah Sakit Bungsu. Kemudian ibadah prajurit yang akan dilaksanakan di ibadah prajurit distrik Jabar yang akan dilaksanakan di Korps 3 ini yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 April yang dilaksanakan pada sore hari secara virtual. Pengumuman tambahan untuk tanggal 24 April, hari Minggu, ini akan dipimpin oleh anak-anak sekolah minggu dan juga oleh ini ya prajurit muda. Berarti ini ada pengumuman lanjutannya. Tidak ada sekolah minggu ataupun prajurit muda. Diharapkan anak-anak sekolah minggu dan prajurit muda ikut ibadah kesucian. Karena sesudah ibadah kesucian akan dilanjutkan dengan untuk ibadah prajurit maksudnya ibadah prajurit distrik yang akan dilaksanakan pada sore harinya. Demikian pengumuman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selanjutnya kami akan kirimkan pengumuman melalui WA Group. Terima kasih. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak dan Ibu Mayor Piston hari ini yang sudah memimpin dalam ibadah kesucian Paskah pada kesempatan ini, juga jemaat yang sudah hadir dan juga yang sudah hadir di Zoom ibadah. Tadi belum ditampilkan Ibu Vera ya, saya belum melihat. Sudah ada tapi kami ucapkan selamat juga bagi Ibu Vera Ismail sebagai bendahara Korps. Dan bagi seluruh jemaat Tuhan, saya tidak bisa menyebut satu persatu yang hadir karena Bapak dan Ibu Mayor Kriston hari ini habis ini mau ke Batu Jajar ya untuk juga pelayanan yang ada di sana. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan kornya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, hidup kosong membuktikan dia hidup, dia hidup. Pada hari esok, dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Pada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyi, berilah berkat-Mu Allahku. Berilah berkat-Mu Allahku,
anugerah-Mu yang jadikan Allah semesta, Roh, Anak, dan Bapa rahmat. Amin. Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Haleluya.